5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan kita telah sampai pada pembelajaran ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya. Isi lagunya bagus," lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman lidah dan seluruh orang Indonesia," jawab Dayu. "Kamu hebat, Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Anak-anak sekalian, itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan salah satu media iklan elektronik yang efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa menjadi berbagai bentuk. Kreasi dapat berupa animasi 2 animasi atau 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Anak-anak sekalian, sekarang perhatikan contoh iklan televisi berikut ini. Segar, nyatanya menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera menikmatinya. Iklan selanjutnya adalah iklan. Kamu tentu melihat iklan mie instan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan khalayak. Setelah tergugah, khalayak akan menuangkan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Anak-anak sekalian, berdasarkan kedua contoh iklan tadi tersebut, dapat kita ada beberapa jenis bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Ciri bahasa iklan yang dimaksud antara lain, pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Anak-anak sekalian, dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antar jasa pembuat iklan pada pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak yang terkait hendaknya dapat bekerjasama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk pengusaha seperti pengusaha pengiklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam
kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini beberapa hal yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Pertama, Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah tersebut. Tampak indah, bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama, bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama yang lain. Kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya. Salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap kemasyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat, kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga dan masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap profesionalisme. Berikut ini gambar gotong royong dalam keluarga dalam membangun rumah. Anak-anak sekalian, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain: 1. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, dapat menumbuhkan perilaku saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Anak-anak sekalian, berikut peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. Pertama, hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Ketiga, ikut bergotong royong di lingkungan sekitar. Keempat, menghormati adat kebudayaan antar satu suku dengan suku yang lain. Kelima, menyaksikan Festival Budaya Nusantara. Anak-anak sekalian, negara Indonesia kaya akan budayaan. Kamu telah memahami berapa kebudayaan Indonesia, mulai dari tari daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional, yaitu melalui pementasan keragaman budaya daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini, ada andil besar dari Dinas Pariwisataan. Untuk mengenal kebudayaan di daerah, tentunya Dinas Pariwisataan melakukan kerjasama dengan para jasa pariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi karena
jasa pariwisataan melakukan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak sekalian, apa sajakah jenis usaha dalam kegiatan ekonomi lainnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi maksudnya berbeda-beda, tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berikut ini berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha memanfaatkan lahan, tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Keempat adalah perikanan. Usaha perikanan adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan payau contohnya adalah ikan bandeng. Kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembang biaknya satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada dalam perut bumi. Untuk mendapatkan perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil tambang antara lain emas, minyak, bumi, dan batu bara. Ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik perintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. 8 adalah perdagangan. Perdagangan
adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirimkan untuk menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. 9. Jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 9, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang pada deskripsi video pembelajaran ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.